anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan mempresentasikan materi ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul dengan NIM 240141206. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Ari Juliansa, SH, MMH. Oke, sebelum saya memulai materi saya, ada baiknya saya berpantun terlebih dahulu. Pagi-pagi makan ketupat, ditambah rendang lezat di meja. Mari kita mulai presentasi dengan semangat agar ilmu dan manfaat dapat dirasakan. Yang kedua, ke pasar pagi membeli kain untuk dipakai cantik dan rapi. Mari bersama-sama kita simak dengan yakin presentasi ini akan membawa inspirasi. Oke, materi yang saya bahas adalah rencana usaha. Apa sih itu rencana usaha? Rencana usaha adalah hal yang mendasar yang dilakukan sebelum kita untuk memulai suatu usaha, di mana usaha itu merupakan usaha yang ingin kita buat. Rencana berupa dokumen yang menerangkan tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan dari suatu ide bisnis. Tujuannya membantu pemilik yang akan menjalankan bisnisnya agar bisa mencapai sebuah tujuan. Dan rencana usaha juga memiliki 4 macam manfaat. Di antaranya 1, membantu mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuannya agar bisa mencapai suatu tujuan yang sesuai kita harapkan, kita harus mempunyai planning yang akan kita siapkan. Dan yang kedua, menarik investor, yaitu adalah membantu kita untuk membiayai bisnis dengan adanya usaha investor. Dan yang ketiga, meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan adanya rencana usaha ini, otomatis bisnis kita akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai planning yang akan kita buat sebelumnya. Dan yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Rencana ini dapat membantu pembisnis untuk mengambil sebuah keputusan dalam proses perencanaan pembisnisan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, langkah pertama dalam menyusun perencanaan itu adalah kita harus mempunyai visi dan misi. Karena apa? Karena visi dan misi ini merupakan landasan fundamental yang menentukan arah dan tujuan bisnis. Apa sih itu visi? Apa itu misi? Visi adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis untuk masa depannya. Sedangkan misi ini merupakan strategi untuk mencapai visi tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang menganalisiskan kekuatan, peluang, kelemahan, dan juga ancaman. Nah, di sini saya akan menganalisiskan apa itu kekuatan. Kekuatan atau yang disebut dengan strength, yang merupakan keunggulan dalam sebuah usaha. Maksudnya, kekuatan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perencanaan bisnis yang akan kita buatkan. Misalkan, di suatu wilayah itu tidak ada yang namanya usaha laundry. Tiba-tiba saya ini dengan hati ingin membukakan usaha tersebut. Nah, itu merupakan planning atau perencanaan yang saya buat sesuai dengan yang ada di kota tersebut. Karena apa? Karena di kota tersebut tidak ada yang namanya bisnis laundry tersebut. Dengan begitu otomatis omset saya akan menaik. Dan yang kedua, kelemahan atau weakness. Ini merupakan faktor yang menghambat perkembangan bisnis. Karena apa? Karena ini pemasarannya lemah dalam
melakukan suatu bisnis, dan juga kekurangan sumber daya alam, kekurangan distributor, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu peluang atau opportunities, yaitu faktor yang bisa meningkatkan suatu bisnis. Misalkan pasar yang berkembang, teknologi baru. Dengan adanya peluang ini, otomatis usaha kita juga akan berjalan sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Dan yang keempat itu adalah ancaman atau threat. Ini merupakan faktor yang dapat membahayakan perkembangan bisnis. Misal, saya ada usaha laundry di kampung saya. Tiba-tiba teman saya ini ingin juga membuat usaha tersebut. Dan usaha dia ini juga berdempetan dengan saya, sehingga antara laundry 1 dengan laundry 2 itu menjadi pesaing di antara kita berdua. Itulah yang dinamanya ancaman pesaing. Dan juga penurunan ekonomi. Dengan penurunan ekonomi, otomatis itu juga bisa menghambat atau bisa membahayakan bisnis kita. Next. Karakteristik yang penting dalam menyusun perencanaan usaha yang baik diantaranya: 1. Jelas dan terukur. Perencanaan harus memiliki tujuan dan sasaran bisnis yang dapat dirumuskan dengan jelas dan juga terukur sehingga mudah dicapai. Yang kedua itu terstruktur dan sistematis. Perencanaan harus disusun dengan rapi dan juga sistematis. Misalnya perencanaan yang jelas, strategi pemasaran yang baik, planning yang telah diterapkan jelas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, realistis dan objektif. Perencanaan usaha harus realistis dan objektif supaya mudah menganalisis tentang sebuah tujuan yang akan kita hadapi. Dan yang keempat, fleksibel dan juga adaptif, yaitu adalah sebuah cadangan dalam situasi yang tidak terduga. Dan yang kelima, komprehensif dan terintegrasi. Maksudnya semua aspek bisnis itu mencakup dalam rencana planning kita yang memiliki keterkaitan antara bisnis yang kita jalankan. Dan yang keenam itu merupakan terkomunikasi dengan baik. Sebuah rencana usaha harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, komunikasi yang baik, sehingga para audien atau para pelanggan mudah memahami apa yang kita bicarakan. Dan yang ketujuh, berkelanjutan dan terukur. Sebuah perencanaan bisnis harus menetapkan sebuah target yang akan dicapai. Misalkan, target saya bulan ini harus 20 juta. Maka pembisnis ini harus menargetkan dari bahan-bahan apa yang ia gunakan harus bisa melebihi dari target yang ia terapkan. Dan yang kedelapan itu mempertimbangkan aspek ilegal dan regulasi, yaitu perencanaan usaha memastikan bahwa semua aktivitas bisnis tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu artinya kita harus mengembangkan suatu bisnis itu berkaitan atau sesuai dengan peraturan undang-undang supaya kita tidak ilegal dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Kesimpulannya yaitu adalah analisis SWOT merupakan alat yang sangat berguna membantu dalam perencanaan strategi dalam sebuah organisasi. Dengan kita menganalisis ini, kita akan tahu perencanaan dalam kita berbisnis. Dan juga melalui penerapan ini, suatu organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan untuk meraih tujuan yang telah kita inginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dengan presentasi ini kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai rencana usaha dan analisis, serta memperoleh pemahaman tentang bagaimana usaha ini dapat dilakukan. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya pada saat ini, ada baiknya pula saya berpantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di atas dahan. Sampai di sini presentasi usai. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Nurul dari Prodi PGSD kelas 1F pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada
Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.